Selamat bertemu kembali dalam renungan harian dari HKIP Batam Resort Batam. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, mari kita lebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, memberikan kami napas kehidupan pada pagi hari yang cerah ini. Sebelum kami memulai segala pekerjaan kami hari ini, kami terlebih dahulu mendengar firman Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang menuntun segala perjalanan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 1 Oktober 2021, yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonik 5 ayat 18. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan juga dalam bahasa Indonesia. Madok mauliate mahamu siala saluhutna. Ai ido dipangido di batas ya kamu marhiti-hiti Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Gampang jika mengucap syukur pada saat kita bahagia, ketika kita mendapat promosi jabatan, ketika kita membeli barang baru, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita, tentu mengucap syukur bukan hal yang susah. Menjadi sulit bagi kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan hati. Ketika hati kita bahagia, kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Itulah yang dikehendaki Allah dari kehidupan orang-orang percaya. Bukan oleh karena kehendak manusia ataupun menyenangkan hati manusia. Tetapi mengucap syukur
adalah kehendak Allah itu sendiri. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, banyak orang yang menjadi susah karena dipengaruhi oleh uang. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, tentu para selebritis tidak ada yang depresi. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri kehidupan ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk berbahagia. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada, entah itu baik, entah itu buruk, tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya dalam kesusahan, dalam kesulitan. Saya menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita dapat mengucap syukur, ingatlah selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun Anda, seberat apapun hari yang Anda lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal yang disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, kita mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan napas kehidupan, mengucap syukurlah. Seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada hal yang untuk kita syukuri. Maka ingatlah selalu ada hal yang kita syukuri dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengucap syukur? Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Untuk memotivasi kita mengucap syukur, kita harus memahami segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Itulah kehidupan orang percaya. Maka Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28a, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan dalam hal itu juga kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Tuhan Allah selalu merancang hal-hal yang baik dalam kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur, ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya, entah itu dalam keadaan senang dan tidak senang, pasti mendatangkan kebaikan. Mengapa kita harus enggan mengucap syukur?
Itulah kehidupan orang-orang Kristen. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Maka kita menjadi orang yang selalu tetap mengingat kehendak Allah dan orang yang selalu berbahagia dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah dan selalu memandang secara positif dalam kehidupan kita, maka kita dapat menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, kiranya Engkau Tuhan menguatkan kami sesuai dengan firman-Mu untuk selalu mengucap syukur, karena setiap kehidupan ini pasti rencana yang terbaik yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Itulah yang harus kami syukuri dan itulah harapan kami bahwa kehidupan ini berjalan. Begitu juga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan orang yang percaya yang selalu bersyukur atas segala rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati firman-Mu, menjadi kekuatan dan harapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita harus selalu tetap mengikuti protokol kesehatan. Paling tidak kita harus memakai masker dan mencuci tangan dan menjauhi kerumunan agar kita tetap sehat. Shalom, Horas.